OST hari ini bicara soal horor. Wow, saya takut. Sekedar info, kita masih ada di puncak dengan pohon-pohon pinus sekali lagi ya, karena kita masih di lokasi yang sama. Iya, cuman beda background doang di belakang. Background, kita geser kameranya. Iya benar-benar. Tapi tetap kita betul ada di Bungalow ya. Yes. Bungalow ya. Kok saya berasa miring ya ini ke sana ya? Enggak kok. Enggak ya? Benar-benar. Oke, Anda dekat dikit dong. Oh iya. Jangan. Tuh, kalau udah kamera on, suara ente jadi kecil. Oh begitu. Oke, gede suara saya. Oke Ini guys. kita aslinya ya. lanjut. Oke. Dari tadi mencari bahan pembicaraan, akhirnya dia yang mau bicara soal horor. Saya takut sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong nih pokoknya dia. Tuh, suara kecil kan? Kameranya gue liat di mana ya? Di sini dong. Gue soalnya agak kurang ngerti kamera nih di mana. Di sini dong. Tuh. Tadi mata gua nggak di kamera. Nggak Oh, apa-apa. nggak tahu saya. Nggak masalah lah ya. Tapi perkenalkan diri Anda. Oke, Nama guys. panjang lo apa sih? Nama panjang gue Martina Lim. Martina Lim. Panggil saya Mawar. Enggak sih, nggak ada Lim sih. Cuman ya gue suka tambah-tambahin karena Lim itu kan terkenal gitu ya Gue kan. gue juga Lim. Lu juga Lim? Iya. Kita saudara dong? Iya dong. Oke. Lim, family. Saya panggil dia Cici Tina, padahal saya jauh lebih tua daripada dia. Pemirsa, para penonton. Guys dong, lu pemirsa tua banget. Enggak, kita emang begitu sekarang. Jadi yang nonton YouTube channelnya Koko Wendy, perkenalkan saya umurnya 25 tahun ini. Mungkin tahun depan itu udah 26 masuknya. Jadi Koko Wendy tolong. Saya tidak lebih tua daripada Tahun ini Anda. 25, tahun depan 35. Dia kan nggak nggak jauh dari gue nih. Enggak. Dia lebih tua sedikit dari gua. Enggak, gue 27 aslinya. Enggak, lu 29. Closing. Oke. Nah, teman Ovin lagi. Ya. Satu kampus. Iya, satu geng yang tadi sudah di Info oleh Elsa. Nah, karena dipanggil sama Ovin tuh Cici Tina, saya milih Cici Tina. Oke. Oke. Emang apa hubungan kamu dengan Olvin? Hubungan saya dengan Ovin. Tolong. Iya, oke. Nah, mau bicara soal yang serem-serem ya. Kenapa sih Anda mau bicara yang serem-serem? Saya malas sebenarnya bahas yang seram-seram Lu sebenarnya. takut ya? Gua Yang serem-serem itu? nggak berani. Nggak berani. Takut didatengin apa? Oh gini deh. Kalau lu bahas ini, berarti lu percaya dong. Gue percaya sih. Keberadaan mereka ada. Gue percaya. Karena gue pernah ngerasain kok yang begitu-begitu. Lu pernah ngerasain? Pernah. Pengalamanmu lu termasuk sensitif ya? Sensi gue. Gue kalau ada Sensitif. sensitif. Ya. Jadi kalau gue ada makhluk-makhluk begini, jarak dekat lah sama gue. Kayak gue tuh kayak ada energi benturan, jadi gue kayak menguntal, tau gak? Oh, lu enak gitu ya? Enak. Iya, memang Bener ada apa orang. itu? Gitu. Iya, benar. Karena gue suka lihat yang kayak dia cara-cara gitu. Iya. Komisisku itu mereka kayak mengumpal. Itu bener loh. Kalau gue percaya kepada keberadaan mereka tuh as an energy, negatif energy gitu. Iya. Kadang-kadang mereka tuh membentuk tuh seakan-akan hal yang serem. Ngebentur gak sih sama energi kita gitu? Nah, karena kebentur lu jadi kayak enak gitu, Iya. ngerti nggak sih? Kayak kesehatan lu terganggu, mungkin mah lu naik, lu ngerti nggak sih? Iya ya. Ya, kepala lu pusing, Bisa jadi ya kayak gitu. karena nggak nemu, ngerti nggak? Nah gue sering sih kalau ngalamin kayak gitu, kayak dulu pertama kali gue ngerasain hal-hal mistik kayak gitu itu waktu gue kecil, itu seperti gue SD deh, Di Pontianak ya? di Pontianak. Jadi di rumah gue ini berasal dari Pontianak. Jadi ada satu daerah itu namanya Segedong. Itu tengah-tengahnya antara Pontianak dan Pinyu. Sungai Pinyu. Sungai Pinyu. Ini kan Pontianak nih. Sungai Pinyu gue di tengah-tengahnya nih. Nah ini Segedong namanya. Oh. Segedong. Nah itu sih Termasuk ke tempat serem? Ini rumah maksud lu cerita soal rumah ya? iya rumah-rumah. Rumah lu serem gitu maksudnya? Jadi ini rumah itu udah lama lah, kayak engkong gue punya rumah, diwarisin ke engkong gue lagi yang satunya lagi. Gue kagak ngerti ya aturan itu susunannya tuh kayak gimana ya. Pokoknya itu rumah tua. Rumah tua dari zaman buyut lah. Iya. Jadi di tempat gue itu di atas lotengnya itu ada mimbar kayak buat pai-pai, tau nggak? Oh, Sembayang. iya. Jadi kungkung gue itu atau opa gue kan sering kayak masih kayak sembayang kayak gitu lah. Jadi di atas itu ada altar. Mimbar maksudnya altar. Altar kan, pekong-pekong kayak gitu. Nah itu orang kamar gua itu deket altar, di depannya itu altar. Jadi Di gua di lantai atas 2. ada altar, di situ ada kamar lu. Iya, ada kamar gua, dan itu
Ada suara-suara begini nih gue. Burung kolibri. Burung Gagal. kolibri. Ya. Jadi kayak begitu. Terus tengah malam kayak gitu, gue ada denger sekitar jam 2 deh. Biasa oma gue atau popo gue bisa panggil ama. Okay. Ama ya, ama gue itu suka sembahyang lah. Tapi nggak sampai subuh gitu atau jam 2 jam 3, dia biasa sembahyangnya jam 6. Pagi. Jam 6 pagi atau enggak malam sore Di gitu. situ posisi lu masih tidur ya? Itu tengah malam kejadiannya. Jam 1-an lah. Terus gue denger kok altar bunyi-bunyi. Biasa kalau ada ama gue ngebunyiin gelas-gelas, altarnya itu kan ada gelas. Terus ada kayak buat dupa-dupa gitu. Buat taruh dupa gitu. Iya, tok 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 tok. Tok 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 maksudnya bunyi apa tuh? Kayak gelasnya itu kayak dipindah-pindahin. Oh, Terus kayak ada yang sesuatu yang dipindahkan dari di altarnya gitu ya? Iya, terus ada suara gerak kaki juga kan, gerak kaki. Terus gue kirain ama gue, tapi gue liat jam, kok jam segini ama gue ngapain di altar gitu? Karena tengah malam. Tengah malam. Jam tidur sama lu lah. Iya, jam tidur. Udah semua lah kalau di kampung itu ya, kalau di tempat gue itu jam 7 atau jam 8 itu udah sepi. Betul. Iya, Upin. Karena kan gua jadi nggak serem deh. Jadi begitu kan. Ipin. Terus Upin. Udah, terus abis kayak gitu, kok bunyi? Posisi kamar gue kan tidur gue masih kecil, masih sama nyokap gue, sama bokap gue kayak gitu. Satu kamar. Masih satu kamar sama adik gue juga. Jadi itu pintunya itu ditutup. Emang kalau di kamar gue itu di apa sih nih, selik di kunci. Ya. Nggak tahu ada nama kuncinya apa ya. Itu kunci udah gede. Iya, pokoknya yang slot gitu kan. Rumah-rumah lama tuh gitu. Iya. Abis itu, kok pintu gue bisa buka loh? Gelap, pintu gue nggak buka. Tuh gelap kebuka, lu berarti merasakan dong? Gue bukan ngerasa, itu Belum gue lihat ya? ngeliat. Oh. Itu gue ngeliat kan posisi ini kan ranjang, ada ranjang gitu. Gue sama adek gue tidur di bawah, sama bapak gue tuh di atas ranjang, gue di bawah. Dan posisi gue bawah itu deket pintu, pas buka pintu gue bisa ngeliat gitu loh. Yang lihat apa? Lu percaya nggak, makhluk begituan lu nggak bisa ngeliat mukanya lu? Oke. Yang lu lihat apa? Gue merasakan. Gue merasakan sama ngeliat kayak ada bola dong. Bola mata. Bola mata. Tapi nggak bola mata yang kayak kita ya, putih ya, ada putihnya. Enggak, kayak hitam banget hitam gitu. doang. Kayak hitam doang. Pas dibuka dong, gue pengen gue tabok deh yang satu tuh. Ini kayaknya kamar gue masih didoain abis lu cerita. tenang, abis itu gue doain ya. Ini gue berbagi cerita nih. Jadi kalau di tempat gue kan masih ada yang begitu-begitu. Udah dong, pas itu gue lihat. Yang lu rasakan tuh apa? Rasa takut? Apa biasa aja ketika lu itu? Gue biasa aja, karena pertama kali kan gue pikir itu ama gue. Oke. Pas buka, dia cuman kayak ngintip, tau nggak? Buka ngintip gue ngeliat, tapi gue nggak kelihatan apa-apa. Terus gue panggil ama. Gue manggil ya? Gue manggil ama, nggak ngejawab, langsung ditutup. Untung gue masih kecil dong. Tapi lu nggak bisa lupa ya? Gue nggak bisa lupa. Itu hal pertama kali yang pernah gue alamin di daerah gue lah, kayak gitu, di kamar gue lah. Untung dia nggak bilang annyeonghaseyo. Gue langsung annyeonghaseyo, nanentin namita gitu. Nah udah dong. Pas besoknya gue bilang ke mak gue, Mah. Mak apa ama? Mak, ini mak gue nih, mama gue, ibu gue, mama gue nih. Mah, semalam kayaknya ada ama deh. Ya, kebuka ngeliat gitu ya? Iya, buka ngeliat. Nah, gue cerita dulu ya. Jadi engkong gue, akung gue atau opa gue, kakek ya, udah meninggal. Oke. Dia yang biasa ngurusin altar itu. Oke. Nah, gue bilang ke mak, semalam jam 2-an gitu, ama buka kamar. Kok bisa buka ya, mak? Ya polos lah ya, masih anak kecil, kok bisa buka, kan di slot gitu. Mak gue diem-diem lah. Mungkin dia tahu, cuman dia nggak mau cerita lah ya ke gue, anak kecil kayak gitu, takut-takut atau apa. Gue tanya ke ama gue, mama, gue bilang, ama semalam itu buka ya pintu? Buka gitu? Kamar ya? Enggak. Langsung dong. Itu hal yang nggak pernah gue lupain. Setelah itu gue cuman sih emang gue nggak terlalu yang takut kayak gimana, karena gue belum terlalu ngerti sih masalah ini sih, kayak setan-setan kayak gitu atau apa seremnya setan. Gue cuman nggak ngeliatin rupanya kayak gimana gitu. Nah itu yang pertama tuh. Nah lu pernah nggak sih Wen kalau kayak tidur gitu kan, kayak digencet gitu? Nggak pernah. Gue banyak denger aja cerita orang kegencet. Gue nggak pernah sih. Nggak pernah. Gue paling sering kayak begitu. Ketindihan ya? Oh iya, katanya sih ketindihan ya. Tapi kalau gue baca secara medisnya itu kayak kelumpuhan otak. Oke. Jadi dia ada, pas kita tidur itu ada fase-fase di mana otak kita itu lumpuh. Jadi bikin kita kayak kita tuh bangun gitu loh. Tapi lu percaya nggak percaya lu? Itu pas gue kerja di salah satu tempat, gue nggak nyebutin nama PT-nya.
Pokoknya gue pernah Baru-baru ini? Sekarang-sekarang ini? Sekitar Karena gua kan tahu tempat kerja lu iya, sekarang. Iya. Bukan yang tempat sekarang ya? Bukan. Oh, oke. Itu udah mungkin sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Jadi gue kerja di salah satu tempat. Nah, gue nggak akan nyebutin nama tempatnya ya guys. Jadi tempatnya itu, gue pas gue masuk kamar itu emang gue rada aneh. Tempatnya maksudnya tunggu, lu ngomongin soal kamar. Iya kamar. Jadi gue kerja itu dapat fasilitas mes. Oke. Jadi dapat fasilitas mes itu, tapi mesnya itu di samping rumah bosnya. Oke. Rumah bosnya gitu. Ini di daerah Jakarta atau luar daerah? Tangerang. Oke. Di Tangerang, Pondok Aren ya gue kasih tahu. Pondok Aren. Sudah cukup, jangan dilanjutkan. Iya, cuman nama itunya gue nggak. Mungkin Oke. teman-teman yang kalau yang lihat tahu lah ya tempatnya Iya. di mana. Oh, tempatnya terkenal ya? Karena serem ya? Ya, Begitu lah ya? kalau di lingkungan kerja orang udah tahu. Oh, di lingkungan kerja lu memang daerah itu serem? Iya. Dan gue nggak dikasih tahu dong. Oh, hebat sekali Anda Gue PT disuruh. di Pondok Aren. Nah, gue disuruh ditempatin di kamar yang itu. Lu tau nggak apa yang terjadi? 1 bulan gak ada masalah atau segala macam. Kok gue mulai ngerasa keanehan. Kayak gue tidur, kok gue berasa ada yang di samping gue. Padahal gue tidur sama bareng. Gue itu tidur sama teman gue. Tapi gue ngerasain ada 3 orang. Di kamar itu? Di kamar itu apa di ranjang itu? Di ranjang itu, Wen. Lu keluar deh, lu jangan syuting sini, pelan. Enggak, ntar gue Gitu. Nah, pokoknya kayak gitu deh. Gue sempat mikir, ya mungkin gue capean kerja. Jadi berasa kayak capek atau kayak gimana lah ya, kayak gitu. Gue masa bodoh. Jadi ada suatu saat gue kayak mau sakit. Mungkin gue, kata orang kan kalau lu lagi mau sakit, lemes kayak suka gitu, gitu ya? suka nempok kan Iya, begitu betul. kan. Oke, gue tidur di siang hari sekitar siang hari loh, jam 11 atau jam apa itu, gue baring bentar Wen. Tiba-tiba Wen, gue tuh kayak ketidur, tapi ada 3 orang, jadi kayak 1 cewek, 1 cowok dan 1 anak kecil. Jadi kayak langsung nimpain badan gue. Yang cewek itu kayak pegangan tangan gua. Terus yang cowok itu maaf aja ya, kayak mau memperkosa kita, lo tau nggak? Maksudnya kayak lu Ngetindihin gua, tapi kayak ngecium-cium gua gitu kan. Pasti banyak deh yang pernah juga ngerasain kayak gitu. Jadi gua kayak ya mau diapain lah ya? Iya mau diapa-apain lah ya istilahnya kayak gitu. Digerayangin bener. Udah dong, abis itu gua bilang gue nggak bisa bangun gimana nih? Lu secara sadar lu digituin tapi lu nggak bisa bergerak ya? Nggak bisa bergerak. Padahal gue udah buka mata, tapi mata gue tuh ketutup sendiri. Oh. Ketutup sendiri. Aduh, gue kayak nggak kuat. Tapi ya kan gue Kristen ya. Jadi lu kayak berdoa dalam hati lah ya? Iya, gue teriak, Tuhan Yesus. Kebuka dong gue dong. Pok. Lu tau nggak, pas gue ngebuka mata gue sadar, gue lemas. Pintu gue ngebuka sendiri. Pintu kamar itu buka? Pintu kamar itu ngebuka sendiri. Kamar itu sebesar ini ya? Lebih gede. Oh. Gede banget ya. Jadi di pojokannya itu ada tempat buat kulkas, dan di pojokan itu katanya cukup besar ya? tempat. Bisa Emang kulkas. Iya, emang tempat ya. Benda-benda itu dah, makhluk-makhluk itu di situ katanya. Maksudnya gimana sih? Jadi gua kamar. Jadi ada satu pojok itu agak gelap. Kayak buat lemari tua atau apa gitu. Iya. Nah, di situ katanya di situ kan. Udah dong. Tapi lu sebulan lu di situ? Lu kan sudah sebulan di situ kan sebenarnya? Iya, gua baru digangguin di situ. Pas sebulan terakhir ini, di sebulan akhir ini gitu? Enggak, waktu gua pertama kali masuk sekitar mau jalan 3 minggu, gue nggak merasain apa-apa. Gue kerja di situ. Berarti di minggu terakhir lah ya, minggu 4 lah ya gitu. Iya, ya? kan gue kerja di situ juga hampir 2 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun gitu. Tinggal di mes selama itu? Iya, tapi saking berjalannya waktu gue udah kebiasa, Wen. Kebiasa apa nih maksudnya? Berarti ini bukan hal yang sekali dong? Bukan sekali, udah berkali-kali. Cuman gue anggap ya udahlah. Tapi udah mulai kayak gitu ya gue capek nggak sih? Capek. Cuman gue sih bilang begini sih tiap kali gue masuk kamar. Dunia lu ya, dunia gue, lu tolong jangan ganggu gue. Izin lah, permisi. Iya, gue kerja di sini. Gue bilang gue mau cari duit. Lu jangan gangguin gue lah. Gue takut gue nggak betah atau segala macam kan. Tahu nggak, Wen? Ternyata di balik semua itu ada satu rahasia yang gue nggak tahu. Ini setelah sudah nggak tinggal di situ? Masih di situ. Cuman gue udah mau resign. Oke. Udah mau resign. Pembantunya itu yang suka masakin gue orang tiap kali makan buat karyawan itu cerita. Gue sempat ngobrol sih, Mbak, gue bilang, kok gini? Iya, lu pernah nggak sih di sini kayak begitu? Dia ketawa dong. Kurang
ajar dalam hati gue, lu ngetawain gue ya, gue shock banget nih gara-gara begini-begini nih. Itu sudah 3 minggu berjalan lagi ya? Iya, terus dia bilang, iya dia bilang di sini emang ada satu kamar yang nggak ditempatin, itu di samping kamar gua udah lama mau tanya, Wen, ini kamar kok nggak ditempatin, dikunci, padahal karyawan banyak, tapi malah ditempatin di rumah yang lain, padahal ada kamar satu kosong. Usut punya usut, Wen, ternyata itu emang kamar katanya yang disediain emang buat begitu. Serem juga ya. Maksudnya sengaja untuk pemujaan apa gimana sih? Nah, gua kurang ngerti dia buat pemujaan atau ya gue nggak ngerti ya, buat tempat tinggal dia gitu, mereka gitu lah ya. Iya, buat apa, buat usahanya atau apa ya, gue sih nggak terlalu kayak Serem ya? iya. Terus gue dalam hati gue bilang, makan gue bisa jadi tumbal nih di sini. Udah mikir begitu dong ya. Gue bilang, kok bisa begitu, ganggu nggak? Gue bilang, nah kenapa diganggu? Karena nggak dikasih sajen. Tiap kali dia nggak dikasih sajen, jadi dia ada waktu-waktunya. Katanya kalau kamar nggak dibuka, nggak dikasih sajen, begitu. Gue baru deh, gue mulai penasaran lagi, gue korek karyawan-karyawan yang lain yang udah lama. Lu gimana bro kerja di sini? Udah lama begitu? Itu mah hal biasa. Gue sampai ditarik-tarik sama tuh setan cewek katanya, sampai mau diperkosa. Sensor ya? Enggak. Begitu. Sampai begitu loh, lu bayangin aja loh. Dunia mereka itu udah kayak dunia kayak manusia ya sebenarnya. Kayak manusia. Seenaknya dia mau bolak-balik kayak. Kalau yang tadi gue bilang, menurut gue tuh mereka tuh sebenarnya pembentukan energi negatif. Jadi gini loh, segala sesuatu yang negatif di duniawi ini ya begitu bentuknya. Makanya kayak lu kan merasa diperlakukan negatif kan? Iya. Gitu loh, ngerti maksud gue? Gimana ya Wen kalau kayak gitu ya? Lu percaya nggak sih sebenarnya ada makhluk ini? Ada, percaya. Tapi gue tidak mau terbudak oleh ketakutan kita, karena mereka tuh terbentuk karena ketakutan kita, gue yang percaya gitu. Iya. Jadi ini energi nih, negatif nih. Katakanlah kita kasih warna hitam, katanya sih itu paling bahaya, hitam merah gitu. Tapi gue tidak mau mereka ini gue, karena gue juga tidak begitu mereka. Iya sih. Hukumnya kalau lu positif, mereka tuh malas deketin lu. Berarti gue negatif dong. Tapi gini, Ci. Kalau kata temen gue ya, ini gue setuju sih sama dia. Kita katanya manusia ada aura. Aura itu tuh katanya tuh dari sini sampai sini, sampai ke tangan sini. Jadi bentuknya begitu ya. Warnanya itu berubah sesuai kepikiran kita. Nah, kalau pikiran kita itu positif, nanti warnanya jadi bagus. Kalau negatif bagus. Nah, gue pernah tuh kayak begitu, tapi bukan kayak lu ya. Jadi katanya sih gue ketempelan, tapi bukan sama makhluk, sama yang negatif itu. Gue tuh bawaannya marah terus. Ada apa gue marah, emak bapak gue kayak mau marah, adik gue kayak mau marah gitu. Nah pas diliatin ternyata negatif itu nempel di gue. Akhirnya gue berdoa, oh gitu ya. Nah kadang-kadang nih kalau lu lagi begitu, lu malas berdoa. Iya kan? Banyak orang tuh cerita gitu, kalau lu kayak merasakan gitu, lu kayak lupakan Tuhan lah, lupa kalau lu punya agama lah. Kasihkan sendiri. Nah kayak keraskan tuh gitu Ci sebenarnya. Jadi makanya si orang yang bisa melihat ini bilang, "Wen, ayo kita doa bareng-bareng." Ini bareng-bareng. Jadi kalau lu yang positif, negatifnya itu cabut. Jadi bukan mengusir negatif ini, Ci. Nggak bisa. Elunya yang mesti positif. Kayak ketakutan nih, lu takut. Ya, lu lihat, gak usah gini deh. Gak usah hantu ya. Kayak kita tuh ada nyamuk lewat tidur, tiba-tiba kaget. Iya nggak sih? Kayak kita bengong. Makanya orang lain jangan bengong, kita bengong. Teman lu lewat, badannya gendut lo katakan, lewat aja nggak sadar. Gitu. Jadi sebenarnya lah di pikiran. Sama ya sini lah. Tapi lu gak pernah lihat wujud-wujud begini, Men? Pernah. Nah lucunya adalah pernah waktu itu rumah gue juga di atasnya altar, Ci. Altar ya? Itu gue lagi mau sekolah. Setiap sebelum berangkat gue pasti sembahyang sebutannya kan ya. Gue ke atas, tangga percis kayak lu, tangga, nah itu ada altar nih. Rumah gue tuh dulu bekas konveksi. Ruangan di atas rumah gue saat itu tuh cukup besar. Nah jadi gue naik, gue langsung ke altar. Kalau gue kan Buddhis, jadi kalau gue sembahyang, gue tuh ada posisi gue bersujud. Oh iya. Nah pas gue bersujud gue begini, tiba-tiba tuh gue merasa seperti entah ini kain, entah itu asap putih. Jadi di sini mata lewat, terbang, itu gede loh. Gue tau itu kayak mirip asap tapi gede putih. Dia tuh tidak menginjak, nggak ada kaki. Tapi lu merinding nggak sih, Ben? Lu merinding nggak, Pak? Kata orang tuh kalau makhluk-makhluk begini lewati kita itu merinding katanya. Nggak. Lu merinding nggak? Kalau lu kerasa panas, gugup, takut, itu negatif. Kalau kaget itu respon. Respon tuh hal yang biasa. Nah, waktu gue begini, gue nunduk, gue ke atas, nah, jadi lu di sini ada. Nah, gue ngikut, Ci. Jarak gue ke situ itu sekitar semeter, tapi itu gede banget.
Tapi cuma kesini doang, gue lihat cuma sini doang. Kelihatan muka nggak? Nggak ada, asap doang, asap putih. Wah, asap. Asap putih, tapi dia kayak angin lewat, kayak kain lewat gitu. Set, gue ngikut tuh. Loh, kok ini apa nih? Di situ gue mikir, otak gue, ini apa nih? Nah, gue dulu ke belakang. Pas ke belakang, ruangan itu gue inget banget waktu ke atas tuh kosong. Tiba-tiba ada karung baju gede banget. Kalau kan dulu bapak gue dulu jualan baju. Iya. Baju mau dibawa ke toko kan harus ditumpukin, Iya. diikat buat dibawa kan. Tiba-tiba itu berdiri tegak di situ di tengah. Gue kaget langsung. Mas, gini loh, bapak gue tuh pasti taruh baju, tuh tempelin ke tembok. Tapi dia berdirinya di Berdiri tengah-tengah gitu, tapi kokoh gitu. Kokoh berdiri nggak jatuhnya. Hah? Gue kaget, gue ngibrit lari ke bawah. Di situ gue keringet dingin gitu. Gue nggak cerita ke siapa, nggak cerita ke orang rumah. Tapi gue di situ pikiran gue nggak ini baik gitu. Positif aja ya? Positif aja, baik ini baik. Pernah juga, kita ngobrol nih. Ini ngobrol. Tidur ya? Pernah gue di rumah yang sama. Set, itu di dapur. Set, jadi gue sama pembantu gue nggak salah. Itu rumah lama atau gimana? Enggak, rumahnya rumah baru. Rumah baru. Tapi Iya. setiap rumah Ada. Ada. Kita ngobrol gini. Kalau kita ngobrol cowok cewek kan pasti kan gue nggak mungkin nempel dong, nggak ada jarak nih. Gue ngobrol sama mbak gue, mbak masak apa? Ya kan? Ini kok ada nasi gitu. Nah, gue lihat tuh. Terus angin sepoi-sepoi. Kan tembok sini. Terus gue bilang, gue di berdua sama mbak gue. Bang, ngerasain nggak? Dia bilang, iya. Rambutnya panjang ya? Iya kok. Oh, oke, udah gue nggak perlu lanjut aja. Ya lewat gitu, tapi gue merasa itu bukan hal yang negatif waktu itu. Karena gue tidak merasa takut. Lu masih positif lah. Gue merasa kaget, iya. Tapi gue tidak merasa takut. Gitu. Nah, yang pernah juga nih, gue kayak sama teman gue ngobrol, kayak kita nih ngobrol di rumah gitu. Pas gue mau pulang, di depan rumah dia itu ada taman. Tamannya ada mainan anak-anak. Lo tau kan perosotan? Iya. Itu sebenarnya Apalagi kalau ada ayunan tuh. bah, seriously, itu ayunan yang gue lihat. Bener ya? Angin nggak kencang, tapi gue gerakannya. tuh seru kan lu. Apa percaya deh ada gitu. Temen gue bilang, main lihat ya. Oke. Tau itu apa? Gue bilang, gue paling males tanya itu apa. Itu anak kecil, 2, kakak sama adik. Temen lu bisa ngeliat nih? Iya. Kakaknya dorong gitu, anak adiknya mau main. Gue tanya wujudnya dong. Dia bilang tau gak wujudnya apa? Anak kecil 2, cewek cowok, Belanda. Aduh, gue bilang, udah, nggak usah cerita deh. Udah kita doa aja. Kayak gue doa, di sini gue begini. Gue doain semua kalian sehat selalu ya. Padahal gue di situ posisi dia tidak mengganggu gue. Iya, tapi gue doain. gitu ya. Tapi ya. Nggak tau kenapa ya. Kita berdoa kan di agama yang berbeda. Ketika lu merasa di satu titik lu lega, itu ketika waktu kita doa tuh, gue merasa ya kalau gue doa hati gue tenang. Kayak tenang, terus tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi, apalagi kalau kita di luar gitu ya. Kayak doa gue tuh, enak gitu. Kayak dijabah gitu ya. Iya, dijawab maksudnya. Iya, jabah. Iya, kalau di teman kita dijabah juga, dijabah juga. Udah. Gitu ya. Udah mulu. Gue tuh sebenarnya males bahas beginian. Tapi lu kepancing juga kan sekarang. Lu cari. Nah, tapi gue percaya semua orang pasti punya kisah yang kayak begini dong. Pasti, Wen. Ya gue nggak tahu ya cerita orang lain, cuman beda-beda kali. Mungkin ada yang dikasih lihat emang penampakan full bentuknya kayak apa. Tapi gue bersyukur sih ya sampai sekarang ya, amit-amit ya, gue belum pernah lihat yang emang bener nyata gitu ya. nyata mata belum. Maksudnya temen gue gitu. Pertama kan gue lihat, cuman nggak kelihatan hitam. Maksudnya nggak kayak yang di film-film kayak Miski gitu kan, Miski ya. Iya Miski, gue takut banget. Nah ngomong-ngomong Miski nih, lu tau? Dari yang ngomongin Miski. Apa? Matiin tuh, tolong. Apa? Gitu. Pencet kali. Di mana ya? Udah pencet dah. Udah biarin udah. Jangan ngomongin Miski. Oh iya, Kita ngomongin skip aja ya. Kita doain semoga semua miss dan mister yang terbaik. Tapi gue pernah loh Wen, waktu gue ngekos Wen, gue kayak berasa ditonjok makhluk begituan Wen. Jadi dulu kosan gue itu di kota. Asli ditonjok lu bukan dia. Di Petojo. Sampai Ditonjok di Petojo. kosan gua lawan di Petojo. Di Petojo depan. Ya sekarang sih udah nggak ada ya kosannya, jadi gue bebas sih ya ngomong. Jadi orang nggak mau nyewa juga nggak apa-apa, orang nggak ada. Sekarang kosannya itu di depan sampingnya Five Hotel di Petojo, depannya Angke. Posisinya lo detail lo. Iya, tapi sekarang udah nggak ada, itu kosan udah nggak ada. Jadi itu emang bangunan tua banget. Gue di lantai 2 lagi,
Jadi kamar kosan gue itu toiletnya itu di luar, Wen. Tengah malam gue jam 1 gue mau keluar, gue mau pipis, gue lu tau nggak, pas gue mau masuk kamar nggak ada angin, nggak ada, tapi angin berasa cuman bulat doang, nonjok-nonjok. Terus lo kalau pingsan atau jatuh, lo tak ada yang pingsan lo? Bisa lu kena kayak Iya. gitu. Gue nggak tuh. Lo apa yang? Gue cuma kayak lu tau nggak, kayak kena bola tenis gitu. Oh, Gitu. tapi bukan bola tenis yang kenceng banget kan? Enggak, kayak gue ngerasa itu kalau namanya angin ya, kalau emang dari angin yang emang angin beneran gitu, ya udah satu badan gitu loh. Oke, karena ini kan posisinya lu buka kamar ya? Lu Enggak, bukan lu kamar. ngedusin, lu nabrak pintu. Enggak, gue nggak ngedus pintu, lu kira gue Gitu gitu ya? Padahal kebentur pintu dia, Iya. bro. enggak, Aduh, gue malu kecita kenantong, mendingan gue bilang aja kena angin gitu ya? Baru gitu ya? enggak, lu serius, ini bener-bener Enggak, sorry, posisinya lu buka kamar atau gimana sih? gue udah keluar, Oh, lu toilet keluar. gue kan di ujung, Oke. gue udah balik dari toilet, Dari toilet nih? gue belum buka kamar, gue baru sekitar Dekat lagi mau dekat kamar? setengah meter mau nyampe pintu kamar. Oh, oke. Gue langsung, aduh, gue mau teriak, nggak mungkin deh tengah malam, ntar itu gue teriak dia makin dateng gitu kan. Kok lu ya udah langsung pikirin ke sana? Kalau lu Cepet banget gitu maksud gue? Kan gue tahu cerita di situ kayak gimana. Oh. Gue udah tahu, ya udah bulat angin begitu gue. Dia, ya. Gue sempet mikir. Punchline-nya itu adalah di situ ya. Saya tahu sejarah di situ. Gue udah mikir, Wen, besok gue kenapa-napa nggak? Soalnya kata orang kalau lu kena begitu, lu bisa aja ada apa gitu kan. Di berbagai kepercayaan sih kalau lu kayak gitu lu lemes. Iya, gue Kayak lu jadi stamina lu turun. bisa jadi sih gue pulang kerja atau segala macam capean. kalau lu nggak lemes besoknya berarti emang lu menghayal. Pintu tadi ya. Iya, pintu. Tadi terganggu ada telepon masuk. Kata cowok ngapain? Cowok nggak ada yang cari. Soal tonjokan angin itu. Oke. Tonjokan angin ya, berarti tonjok orang, ini tonjok angin tuh gue. Tadi lu udah tahu ternyata ada histori yang kurang enak di tempat itu. Iya, jadi ada satu, ya jadi yang jaga kosannya itu dia cerita, dia bapak-bapak udah tua kayak gitu lah. Pak, penjaga. Jadi yang jaga lah ngurusin gedungnya segala macam, dan gue tanya, Pak di sini emang agak serem ya? Ya gue tanya-tanya dong gitu. Terus dia bilang, oh iya, dia bilang dulu itu ada pembantu yang tukang cuci bajunya itu meninggal jatuh dari tangga pas mau jemur baju. Berarti ada baju lu yang kotor, yang merasa dia terganggu, ditonjok sama dia gitu. Bisa jadi ya, apa gue suka numpuk baju kali, nggak dicuci-cuci, dia kesel ngeliatnya. Gue tonjok juga nih anak. Kayak kena lah. Iya begitu ternyata, oh kayak gitu. Iya. Gue bilang umurnya sekitar berapa, Pak? Loh, kok nanya? Iya kan gue iseng. Gue kayaknya yang meninggal ini umur berapa? Yang meninggal masih muda. Udah nenek-nenek katanya. Oh, betul. Udah nenek-nenek jatuh dari tangga lah kayak gitu lah. Kita doain yang terbaik. Iya, kita doain yang terbaik ya. Jadi ya udah cerita sekilas kayak gitu. Gue sih tipe kali kalau ya gue udah tahu ya udah gue anggap biasa aja gitu loh, Wen. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi di tempat itu. Enggak, sering masih sering, cuman dia nggak sejahil itu. Paling kalau di kamar gue itu tisu gue pernah cerita deh kayaknya sama genggong gue deh. Jadi kayak tisu di TV gue tuh, lu tahu bukan jatuh. Lu bayangin, gue pakai AC dong, angin nggak ada dong, cuma dinginnya doang. Itu tisu gue bisa menari-nari, bisa terbang begitu. Dan dulu itu di kamar gue punya peliharaan anjing Maltese gitu, dia tiap jam 2 pasti gonggong. Oh ya, biasanya hewan gitu ya? Iya, cuman pas dia udah gonggong, untuk pertama kali gue agak kaget. Soalnya gue dengar kalau ada anjing gonggong tengah malam atau apa, dia ngeliat sesuatu. Aduh, ada aja lewat. Gue bilang jam segini gue mau tidur. Dia gonggong lu, ngeliat lu. Apa dia? Enggak, dia ngeliat gue mirip kali ya. Gue digonggong gitu loh. Oh iya. Ya udah, cuman gue sih sekarang sudah biasa sih sama makhluk-makhluk begitu. Loh, sekarang kan lu sudah Di rumah gue yang sekarang ada tahu cewek, dan bapak gue pas datang ke Jakarta nginep di rumah gue itu diganggu. Dan emak gue itu pada ke rumah ii gue, jadi tinggalin bapak gue bentar di rumah. Bapak gue lagi mau masak mie, deket kamar gue itu kan ada kaca panjang. Seru banget. Lewat dong Miski. Sudah jadi ceritakan lagi. Iya. Oke. Karena saya belum pernah, saya tidak berani. Udah lewat begitu. Bapak gue langsung tinggalin itu mie, langsung telepon, di mana pulang cepet. Oh, tuh gue tidak menyalahkan lu mau laki-laki, lu mau perempuan. Kalau lu takut pasti begitu. Iya, bapak gue takut yang hal begitu.
Wajar lah kayak Iya. gitu ya. Lu takut gak sih sekarang kayak kan lagi mau cengbeng nih? Enggak. Cengbeng itu tau gak? Cengbeng itu apaan sih sebenarnya? Ini koreksi gue ya. Iya. Jadi kayak pintu itu kebuka ya. Gue sebenarnya gue nggak pintu alam lain sih katanya. Pintu alamnya kebuka, Jadi lu datang orang-orang berdoa. udah meninggal kayak gitu. Ya. Tapi kok Ini sebenarnya sama dengan kepercayaan di Meksiko. masa? Iya. Kayak gimana sih? Lu nonton film Koko kan? Ada film Koko, tau kan film Koko? Nggak tahu gue. Nyokap lu Gue jarang nonton. Hidup di zaman kapan sih? Gue nontonnya, gue nontonnya itu yang ku menangis membayar Susah sekali. FTV guys, gue nontonnya FTV. TV saya juga nonton. Saya mama saya nonton FTV. Iya, kok kayak gitu? Ya memang di Meksiko juga ada harinya. Ada harinya. Ada harinya untuk sembahyang Di juga. sebutannya apa kalau di sini? Aduh, gua nggak tahu namanya. Nggak tahu ya. Intinya Tapi memang pintu kebuka, arwah-arwah dari keluarga biasanya turun untuk minta didoain. Oh, tapi arwahnya itu maksudnya balik ke rumah atau Be- gimana sih? antara balik ke rumah atau balik ke tempat mereka harus berdoa. Misalnya ke kuburan gitu. Jadi kayak ziarah kubur gitu. Tapi kayaknya hampir semua percaya nggak sih? Ada ziarah kubur. Kalau Cengbeng kan ada tanggal-tanggalannya kan. Cengbeng itu setahun itu 2 kali kan? Nah, gue mau nanya lu deh, kenapa ya di setiap daerah tuh beda-beda loh? Mak gue bilang, Cengbengnya orang Pontianak, karena kan bokapnya kan Pontianak, gue Pontianak. Iya. Cengbeng orang Bangka beda-beda. Masa gue sih nggak terlalu tahu ya kalau yang kalau Bangka beda lagi. Depoy kan Bangka, beda cuy. Beda di mana sih maksudnya cara sembayangnya atau harinya? Harinya. Oh, emang tak bulan berapa kalau Bangka? Bangka setelah Sinca. Beda-beda Bangka cuy. setelah Sinca. Oh nggak bener, ada setelah Sinca juga. Iya. Kalau nggak Bahkan salah ya ya. maaf ya kalau salah koreksi. Ji gue sama Cid gue. Kalau bahasa Teochew-nya ya. Kalau kita Pontianak itu ada 2 kali, Ji gue sama Cid gue. Tanggalan Yaitu Cina. tanggalan Cina itu bulan 2 sama bulan 7. Nah, lu tau gak satu lagi, baru 2 hari lalu apa emak gue bilang bahwa tergantung beda marga juga beda loh. Oh. Kayak misalnya, Oh iya. Bener kan? Iya. Jadi di daerah gue itu ada 3 marga. Bukan 3 marga, 3 yayasan dan di dalam 3 yayasan itu dia ngikutin yayasan kayak yayasan Iya. gue nih. Biasa sih kalau kan gue Margalim. Jadi kalau di daerah gue di Segedong itu yang akan mulai dulu itu yang Margalim. iya. Ntar baru ada yayasan Gotong Royong. Itu kalau nggak salah beberapa marga. Itu yayasan keluarga gue juga. Gotong Royong. Iya. Oh, I Di see. mereka itu tuh ada yang bisa hitung. Oh. Ada yang bisa membaca Iya, untuk iya. itu. Hari-harinya Nah, gitu. lu kan sebenarnya kan kita nih kan pasti dari 2 marga dong. Mama kita Iya, sama papa kita. iya. Gitu. Nah, kayak misalnya marga gue nih dari papa. Tanggal berapa sembahyang. Nah, marga mama berarti kakek nenek gue yang sudah meninggal belum sembahyang dulu nanti. Ada harinya lagi. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau ama dari papa gue, orang tua dari bokap deh, itu kan dikuburinnya kan di Yayasan Halim yang di Segedong. Kalau untuk bonyok dari nyokap gue, mama gue itu di Sungai Pinyu, namanya Saliung. Tempat pemakamannya itu namanya Saliung. Dan di situ beda, Wen. Kalau di tempat gue Segedong itu dia lebih ke apa ya, kayak dataran rendah, bukan dataran rendah, kayak di rawa-rawa sih kalau gue bilang ya. Jadi ini sungai, ini dibuka lahan untuk kuburan. Tapi kalau yang di orang tua nyokap gue itu kayak di bukit-bukit, Wen. Dan gue pernah dengar cerita kalau di bukit-bukit itu bisa jadi itu kan hidup, batu-batunya segala kan hidup loh. Lu tau gak sih kalau batu-batu yang kayak di bukit-bukit itu hidup, dia bisa gede loh. Oh, gue kurang tahu. Lu kurang tahu kan? Jadi kalau gue pernah dengar cerita, jadi ada tradisi Cina yang namanya ambil tulang, pindahin tulang gitulah. Nah, ada ya? ada. Kok mirip di Batak ya? Suku Batak gitu? Iya. Suku Batak atau suku Limasari ya? Dia mau dijadiin satu, Wen. Jadi kayak misalnya lu sama lu dulu meninggal kan, engkong lu, tapi beda nih lokasi, mau dijadiin satu atau gimana gue kurang ngerti. Jadi kalau ada yang lebih tahu boleh komen ya. Iya, boleh komen. Boleh komen. Mau koreksi ya? Mau koreksi kalau aku salah gitu. Jadi kalau di yang tempat emak gue pernah dengar cerita pas pengambilan tulang itu, padahal itu udah berpuluh-puluh tahun jenazahnya, tapi masih bagus, Wen. Karena katanya nggak tahu ya unsur tanahnya atau apa, jadi kukunya itu bisa panjang loh, rambutnya itu numbuh. Kalau maaf ya vampir. Enggak. Kalau gua tidak. Diketarinnya ada nggak gitu? Enggak, kalau gua tidak percaya yang maksudnya gua percaya kalau mereka bisa tumbuh itu gua percaya. Ya. Tapi bukan kayak tadi Iya. analogi ketakutan, bukan ketakutan, tapi analogi kan kok mirip
makhluk yang agak menyeramkan ya. Iya, iya, Kalau iya. gue bilang enggak, iya. enggak. kalau di kepercayaan gue itu ada dua. Apa tuh? Pertama ada kemungkinannya memang kondisi alam. Iya. Jadi ada unsur-unsur mineral, kalsium kan tulang kita kan gitu Nah, kan. iya yang gue denger sih begitu kalau Satu, ilmiahnya ya. ilmiahnya. Nah, Yang kedua, di kepercayaan gua bahwa mereka ini dulu pernah punya karma yang baik. Oh, kalau di agama lu atau Iya. di ajaran lu? Ajaran gua gitu. Padahal sebenarnya secara kejiwaan mereka sudah naik. Iya, iya. Tapi cuma karena jasad- jasadnya itu, karena mereka punya jasa ketika hidup itu baik, maka sampai kondisi tubuhnya secara jasmaninya itu dipelihara oleh alam. nggak membusuk ya kayak gitu. Tidak sampai parah gitu. Jadi kasih sayang alam gitu loh. Alam tuh kan di kepercayaan gue ya, segala sesuatu yang tercipta itu hidup, punya hidup gitu. Kayak misalnya ada beberapa ya, ini sih sebenarnya bisa di ini ya, batu buat di kepercayaan gue kan benda mati kan, sebenarnya kita kan benda mati, di kepercayaan gue itu hidup. Segala sesuatu yang tercipta itu bisa musnah. Asik. Nah, itu maksudnya apa? Itu maksudnya gini loh. Segala sesuatu yang tercipta bisa musnah. Segala sesuatu yang tidak tercipta itu kekal. Cinta kan nggak tercipta, nggak ada bentuknya. Iya. Ya kebijakan, kasih sayang kan nggak ada bentuk kan. Nah kalau misalnya selama hidup lu punya karma baik, alam tuh bisa. Lu pernah nggak sih ngerasa nih? Kakek gue meninggal, kakek dari nyokap tuh meninggal. Gue tuh merasa dia tuh punya jasa yang baik walaupun dengan segala kekurangannya. Waktu dia meninggal hujan cuy. Like hujan waktu petinya itu mau dipindahin tuh tiba-tiba hujan. Hujannya kecil. Saudara gue dia bilang ngomongin kamu dari Pontianak nangis katanya. Iya. Berarti kalau di gue sih kurang tahu ya kalau yang misalnya yang pas pemakaman hujan atau apa itu kayak kalau dari lu bilangnya jadi kayak alam itu nangis gitu ya? Ya makanya selama hidupnya tuh dia tuh banyak memberikan sesuatu yang baik. Ya gue baru tau dari nyokap gue ya, kakek gue tuh ngapain aja dulu waktu masih muda. Kakek gue tuh istilahnya tuh banyak berbuat baik untuk orang gitu loh. Walaupun dia udah mati, istilahnya ya udah karma baiknya itu masih kelihatan. Iya, gitu. masih dirasakan. Masih gitu. dirasakan ya kayak gitu. Gitu. Makanya jangan kaget atau tahu ketika lu melihat kayak misalnya pada saat pemindahan tulang kok misalnya kok jadi kayak terlihat hidup gitu. Iya. Enggak. Itu karena kasih sayang alam. Gitu. Tapi iya sih pas gue lihat kayak gitu, gue iseng doang searching YouTube ya. Ternyata juga ada beberapa negara juga Begitu. kondisinya emang ada yang begitu. Ada yang ya. begitu. Betul. Iya tadi kasih seperti sayang alam. seperti yang lu jelasin, jadi dia tuh bisa jadi kalau ilmiahnya itu kayak tadi mineral segala macam diserap, jadinya kayak kuku segala macam tuh bumbu. Ya kan lu ada pernah nggak sih baca ya apa nonton ini kayak mumifikasi? Iya mumi Nah, kayak gitu. ada banyak dulu tuh mumifikasi yang tidak disengaja. Jadi kayak ada satu muminya, itu tuh ditemukan di satu goa yang dingin. Ternyata tuh itu memang mayat seorang wanita muda waktu itu. Dia tuh kayak kelaparan, mau berteduh di dalam goa. Nah tiba-tiba, dia meninggal dia. Dia posisinya begini, meninggal. Posisinya Begini, karena dia kedinginan. gitu. Karena dia kedinginan. Kayak beku nggak sih? Beku gitu. Bukan beku ya, tapi dia kayak kedinginan. Nah tiba-tiba nggak tahu gimana pada saat ahli sebutnya apa sih arkeolog ya menemukan kok ada mumi yang tidak dibalsem. Istilah di mumi itu kan lo harus dibalsem. Iya, kayak dimumifikasi. Iya. Jadi isi perut itu dibuang dulu. Oh jadi kalau dibalsem gitu? Isi perut itu dibuang. Iya, jadi yang bisa dikasih ramuan. Itu terjadi di Mesir. Mumi yang di Mesir. Jadi awet. Berarti kalau yang di negara kita di daerah mana tuh yang ada? Ya itu ada. Aduh lupa namanya. Gue lupa lagi. Tempatnya mana sih? Bukit-bukit dia tahu. Toraja. Ya. Toraja. Mumifikasi. Ini tuh dikasih balsem juga atau gimana sih? Iya, dikasih Ramuan-ramuan kan. bukan dia. Istilahnya tuh dibalsem sih. Dibalsem. Tapi mereka kalau nggak salah, kalau di Toraja itu isi perut nggak dikeluarin kan? Enggak, karena Gimana sih kalau itu? pemrosesan pembalseman tuh beda-beda. Beda ya. Kalau yang di Mesir itu isi perutnya dibuang, di dalam itu dimasukin sejenis ramuan, baru ditutup gitu. Bahkan sorry banget ya. Presiden pertama China kan dimumifikasi. Masa? Siapa? Mumi. Oh, jadi Mau cetung itu. Lu kalau misalnya pergi ke salah satu tempat, gue lupa namanya ya. Itu ada, lu bisa lihat mumifikasi. Oh iya, yang kayak film Mau cetung. enggak sebel deh gue. Gue langsung enggak, lu ngomongin movie, lu tau gak gue langsung kebayang filmnya Jackie Chan, The Meat ya? Demi bukan. Itu loh, bagian tentara-tentara. Tapi kan emang ada. Bukan, kalau itu beda.
Itu beda bumi. Itu beda. Itu kan di bumi itu di apa? Kalau lo masuk itu namanya tentara Ya 1000 terakota. tentara itu. Apa Yang ya? masuk namanya tentara terakota. Nah, tapi itu bukan mumifikasi, itu patungnya. Nah, ditemukan itu. Maaf ya, aku mainnya kurang. Kain deh gue. Enggak, aku mainnya kurang jauh, jadi gue bahasanya. Kalau Mencetong beda lagi, Mencetong udah berapa? Ini horor komedi apa gimana sih? Oh, diselipin bagus biar nggak menakutkan. Kalian tuh yang menakutkan. nonton tuh nggak tegang-tegang. Ada pengetahuannya juga maksudnya. Iya, ini kan kita sharing nih. Iya. Jadi mungkin kalau bagi teman-teman yang lebih tahu ceritanya, boleh komen di Boleh. bawah. Atau kita bahas ibu kota negara lagi? Jangan. Nah, Jangan. Nanti saya ketahuan. nah, kalau Anda nonton episode dengan Elsa, Anda akan tahu betapa tidak berpengetahuannya mereka. Betapa pintarnya Elsa. Ini bukan tadi itu ya, miss yang lain bukan. Itu bukan Elsa. Miss Queen tadi tuh ya. Bukan. Itu Mencetong. Nah, Mencetong. presiden pertama dan presiden keduanya North Korea, Gak tahu dia. Di Mumi. Korea Utara dia bukan juga. Gue taunya ini doang yang Korea Utara, Yang Kim Jong Un. Ah, kakinya, punggungnya, Bentar gue ditanya. Hati-hati lu Enggak, ngomong. enggak, ini nih. Punggungnya, kakeknya, empapanya, dulu itu dimodifikasi. Dimodifikasi. Korea Utara apa ya? Selatan. Korea Utara, Kim Jong Un kan Korea Utara. Nah, ini kan Jangan bawa-bawa namanya, udah gue takut. Udah didatangin Loh, rumah ini kan gua, keluarga kenyataan. gua kenal lo semua lo. Loh, gini loh, ini kan pengetahuan, bukan ditertawakan loh. Kita tidak mentertawakan. Gua kan bicara fakta. Iya, maaf. Gua nonton. Serius, nggak Ini boleh agak bercanda. melenceng sedikit ya. Gua kemarin itu nonton dokumentasi salah satu stasiun TV Jerman paling terkenal ya, namanya DW. Ada ini 2011 punya 2015 punya video ya. Jadi wartawan yang kunjungan ke North Korea. Jadi dia 2011, dokumentasi 2011, 2015 kalau nggak salah, sampai 2020. Nah, mereka ke sana, mereka keliling, mereka melihat apa sih sebenarnya kayak gimana sih North Korea itu. Nah, gue tahu itu tuh dari film itu, dari dokumentasi itu. Bagus banget. Oke. Kebohongan, Oke. kecurigaan si jurnalis, keren sih. Nah, gue tau dari situ modifikasi. Apa namanya? Lu ketika yang North Korea DW Channel. DW Channel. Coba ya. Gua lagi akhir-akhir ini sih gua lagi tertarik ya yang kayak dengar cerita tentang Korea Utara. Ibu kota Korea Utara adalah Pyongyang. Pyongyang. Kan udah gue bilang, gue selama ini lagi mempelajari Korea Utara. Ngapain lu? Dia mau pindah warga negara. Tapi lu bakal tertarik sih dokumentasinya. Gue demen bagus. Maksudnya bagusnya tuh cara mereka presentasinya bagus. Yang lu sebut tadi itu ya, Iya, bukan bahkan ceritanya. mereka ya sembunyiin kamera di sini. Enggak, tapi mereka nggak kenapa setelahnya. Enggak, karena Diri. mereka bukan orang Amerika, mereka orang Jerman. Jerman sama North Korea nih. Oh, pantas. Yang penting lu jangan orang Amerika. Kalau orang Amerika bisa dicari tuh ya sampai ke. Bukan di sini, nggak boleh datang. Jarum. Nggak boleh datang. Bahkan lu sumpah nggak? Lu mau ke satu tempat aja, nggak boleh bawa kamera. Oh, serem banget ini serem banget, gila horor banget cerita kalian gila. Si Korea Utara sih emang nggak tahu ya, keji banget ya kalau gue banyak lihat. Nah, gua kasih Tolong bahasanya ini. dijaga ya Mbak ya. Mau Ini sih ya. Saya tidak memancing Anda, saya tidak bertanya soal itu. Tapi Anda Kau bicara nih sendiri. hati-hati kamu. Nggak gini, kalau lu nonton DW Channel, lu akan melihat sisi lain. sisi lain. Tapi si jurnalis kan punya pandangan tersendiri. Iya. Nah, dia akan cerita pandangan dia, misalnya gini, gua ke satu tempat, kok kayaknya semuanya kok kayaknya baik-baik aja ya. Padahal gosipnya yang tadi lu ngomong, kayaknya nggak baik-baik aja. Tahu nggak? Ada satu adegan ketika mereka ngelihat sisi lain dari North Korea. Hati-hati ada drone nanti nyampe ke kontrakan lu. Aduh, gue langsung panggilan dari Korea Utara. Martina, dijadiin menteri gue di situ. Terima kasih. Tapi itu bagus banget sih. Tapi lu tertarik gak sih kayak gali lebih dalam Korea Utara gitu? Nggak usah kayak gini. Semenjak nonton itu, gue malah nunggu lagi kalau mereka ada channel maksudnya dokumentasi soal mereka negara itu. Karena gue agak tertarik. Iya. Lu bakal lihat ya, North Korea tuh nggak sejelek apa yang dibicarain loh. Lu bakal kaget ada satu tempat yang, kok bagus ya. Tapi kok agak-agak old school ya. Lu tau gak sih yang cerita di yang Korea Utara itu, jadi yang di dekat perbatasan itu kan ada satu kota. Itu katanya itu buat memanipulasi bahwa biar Korea Selatan itu pas ngelihat, wah ini warga Korea Selatan ini mau pindah ke utara, bagus, infrastrukturnya bagus. Tapi ternyata di kota itu nggak ada penduduknya. Dalam itu nggak ada furnis. Jadi emang lampu dinyalain Jangan doang. hoax ya.
Lu boleh baca, kalau gue salah tolong komenin. Itu aja. Eh, Ya gue banyak baca. Lu kan tadi kan bicara soal ini Korea Selatan, ini Korea Utara nih ya. Ada perbatasan, di sini ada tempat kan. Iya. Yang Jadi kayak lihat bagus kan? tapi udah di Korea Utaranya. Iya ngerti. Jadi perbatasan, ini Korea Selatan. Iya, jadi supaya lihat kan. Lalu bayangin, jurnalis itu tuh masuk ke Korea Utaranya. Masuk Korea Utaranya. Jadi dilihat gitu, ada beberapa tempat kok kayaknya fine-fine aja, bahkan gedung tuh lumayan loh. Dibilang jelek nggak? Dibilang maju sih tidak, Iya. agak ketinggalan. Kayak misalnya tuh lihat Korea Selatan di tahun-tahun 90-an, itu North Korea sekarang. Mereka tuh ketinggalan. Iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya, iya. Tapi lu bakal lihat cara mereka tuh gimana. Patung dari perunggunya, kakeknya Kim Jong Un dan papanya, itu kalau lu datangin lu harus hormatin. Iya. Patung? Iya, karena mereka anggap dua Jadi mereka itu ini sosok icon. dewa. Kayak Dewa. Iya kayak dewa. Kayak Jadi Tuhan. kalau kayak ada pelancong istilahnya atau Nah, apa sih lu bawa namanya bunga, sih? Apa ya, Wen? turis. Turis ya. Lu bawa bunga. Heeh. Bunga itu plastik. Hmm. Lu dateng, lu taruh, mundur, lu hormatin 3 kali. Iya. Atau lu mundur, udah. Lu nggak boleh ngomong sembarangan di situ. Iya. Dan lu pas foto juga nggak boleh foto setengah. Lu kalau Oh, fotoin kalau lu mau foto, pokoknya segala gambar yang pokoknya ya pemerintah di situ lah, petinggi-petinggi di situ, kalian itu harus foto full. Gua kalau itu gua kurang tahu. Lu nggak boleh foto setengah. Lu bakal Itu juga agak bingung. Lu ngeliat cewek-cewek situ nggak ada oplas. gimana mau oplas? Lu tahu nggak di situ? Lu ke salon aja udah ada ditentuin untuk model-model rambutnya. Contoh di salon, semua salon, lu 20 model itu ditempelin kayak salon di daerah gue ya udah ada foto nih Jackie Chan nih siapa nih. Udah, lu Milih itu ya. iya lu kalau ke salonnya udah Iya. pilihnya yang gelombang. Nah, Lu nggak bisa ngecat rambut. ada lagi nih. Kan tadi gue bilang, dia kan dari 2011 datang, pulang, 2015 datang, pulang, terus 2019 kan. Kalau nggak salah 2015 atau 2018 deh. Nah, ada sesuatu yang unik waktu mereka ke sana. Berapa tahun kemudian, jadi mereka kan lihat para apa namanya masyarakat ini. Kok waktu awal datang, cewek-cewek itu pakai baju tuh itu aja, abu-abu, putih, hitam, abu-abu, jadi warnanya agak gelap. Berapa tahun kemudian dia datang lagi, beda. Baju lu ada yang putih, lebih terang, kuning, merah, Udah biru. mulai Maju. Iya. maju. Terus gedung yang dulu di tanah ini nggak ada, tiba-tiba gedung tinggi. Jadi gimana ya, dia melihat kemajuan. Terus Korea Utara lucu, dia ngadain sebuah lomba maraton, undang beberapa negara. Lucu nggak? Kan hal yang kita anggap kayaknya Korea Utara tertutup banget, enggak. Di tahun waktu jurnalis itu datang malah agak terbuka. Gitu. Jadi seru banget, tuh mesti nonton tuh DW Channel, buat Korea aja loh. Disengaja nggak sih? Apakah memang Nah, mereka kecurigaan jurnalis mengundang jurnalis atau mengundang? mau kasih lihat bagus-bagus Iya. doang. Iya kata soalnya gue denger ya Wen, kayak ada jurnalis segala macem. Pas lu keluar itu, jadi setiap kamera lu itu dicek lu. Harus karena mereka Barang-barang lu dicek apa? Makanya. Lu istilahnya ngeliputnya yang bener nggak? Dia tuh Betul. mau kayak icon utara itu oke aja iya, gitu, betul fine-fine sekali, aja, gitu. betul sekali. Makanya jurnalis itu kemana-mana harus ada satu orang Korea Utara yang nemenin mereka. Nah, Kayak tour guide-nya gitu kan? yes, nah, tour guide itu mengawasi apa yang difoto. Iya, Makanya diajaknya ke tempat yang bagus-bagus. Iya, Camp-camp yang serem, yang miskin gak dikasih lihat. iya. Nggak dikasih Jadi lihat. kayak dunia luar. Oh, Ngeliatnya bagus. Korea Utara oke aja. Ya. Kayak oke deh kayak gitu. Terus lu bakal lihat ya, bagaimana masyarakat North Korea ngelihat pemimpinnya. Dewa banget. Dewa banget. Iya makanya dia orang tuh udah dewanya begitu. Makanya kalau kemarin gue sempat lihat YouTube channelnya gue demen sih salah satu YouTube channel punya Sunny Dahe yang dia undang. Gue belum nonton deh yang Lu belum diundang nonton? North Korea itu. Jadi dia undang salah satu Kang Nara kalau nggak salah. Jadi dia tuh yang berhasil kabur. Iya. Tapi gue denger cerita itu kayak sedih banget gitu loh. Lu kabur, lu udah selamanya nggak bisa ngeliat bapak lu di situ. Nggak bisa. Kan gila ya. Gitu. Gila, segila itu. Kenapa? Udah Saya seumur karena dia takut balik lagi gitu. Dia balik lagi Dia nggak usah balik lagi. Lu balik lagi lu akan dihukum. dihukum. Lu akan dihukum mati. bisa Tapi jadi. dia nggak dicari. Gua rasa sih Mungkin kalau udah keluar perbatasan udah susah. Itu udah urusan. Udah urusan dua negara. iya. Karena Dia dia udah minta gitu loh. pertolongan ya. Ya namanya tuh minta apa kuasa ya sebetulnya. Swansea. Jadi lu jadi ini Gue lu kemarin ada sempet. orang Indonesia, lu masih daerah nyaman Indonesia, lu kabur ke perbatasan Malaysia, lu minta swaka. Iya suaka. Iya itu namanya suaka. Swaka kayak itu gitu. yang terjadi sama aduh ini ceritanya sih udah kayak Ham gitu. ya itu ya, ham ya. Bukan ham, maksudnya. jadi lu berkewarnegaraannya di negara kaki yang lu injak.
Iya, tapi udah dari situ. Iya. Tapi kan maksudnya kalau negara itu sendiri tidak mengizinkan gimana? Misalnya lu Enggak, kan emang masih nggak boleh. tercatat warga negara gua. Memang nggak boleh. Memang nggak boleh. Tapi kan lu kan merasa takut, lu merasa terancam. Tapi keluarga negara berarti Tapi gampang maksudnya dong. undang-undang itu dibuat oleh Enggak, ini sebenarnya sudah lebih ke- internasional. Swaka itu tuh internasional. Contohnya gini, Urusan internasional. Swaka ini tuh muncul waktu zaman perang. Ketika misalnya waktu itu gue orang Polandia nih, waktu kan perang dunia kedua Jerman. Gue orang Jerman mau bunuh gue, ya gue kabur dong. Polandia paling dekat sama misalnya Ceko. Nah gue minta Swaka di Ceko, gue jadi warga negara Ceko aja. Gue takut karena gue kalau ke Polandia gue dipotong. Lu ada alasan gitu loh kenapa Ya. lu mau ke negara itu. Betul. Lu merasa Gua terancam. gua ini Lu pelajarin deh, itu seru tau. kayak gua jadi dapet Gue ide. pokoknya lu tau gak ternyata ya dia orang tuh kalau nyampe di situ kayak si Kamara itu juga pelarian dia itu ada brokernya loh begitu. Nih, emang. Gila ya. Nah yang hebatnya brokernya. Lu tau gak brokernya itu dibayar bisa apa? Pas gue denger itu. Jadi bisa dibayar itu dengan 10 juta won atau sekitar satu rumah. Iya. Bayarnya begitu. Tapi Tapi nyawanya. nyawanya taruhan. Lu kalau ketangkep mati. Yang kabur apa Maksudnya brokernya? brokernya. Lu ketahuan juga Brokernya bawa warganya nih. Nih, broker itu udah salah di 2 negara loh. Iya. Ya, udah salah di 2 negara loh. Bahkan tuntutannya bisa banyak, penculikan, Gila sih. nah, jual apa sih namanya? Perdagangan Kalau- manusia. Perdagangan manusia. Gila sih. Horor kali Iya, ceritanya. jadi Kamara ini kan sekarang udah jadi YouTuber nih di Korsel nih. Udah mulai udah terkenal lah istilahnya dia khusus ngebahas Korea Utara, Gwen. Terus di sana ada Om Sana Jahe. Lu nggak takut? Iya lu gak takut, lu kan udah masuk channel YouTube kayak gitu kan. Lu ngebahas Korea Utara, sisi gelapnya segala macam, lu takut nggak? Di situ nggak bisa akses ini YouTube dia bilang. Iya. Lu mau pakai VPN. Jadi handphone di situ katanya juga emang diproduksi khusus Buat negara itu sendiri. Tapi kan nggak. DW channel ada. gila sih. Masalah by the way, Gue demen Tapi kan banget. pemerintahnya bisa ngeliat dong. Iya maksud gue gitu, Gimana apakah sih? keluarganya baik-baik aja? Tuh, Nah. kalian pertanyaan kalian mana nih? Nih gue dulu ya. Nah. Iya. Memang warga sana tidak bisa melihat, tapi kan pemerintah tidak mungkin tidak melihat channel dia. Apalagi Korea Utara itu sangat concern dengan berita Pemberitaan. media Betul, yang betul. memberitakan tentang Gue setuju negara sama mereka. lu. Tetapi dia kan nggak bisa masuk ke Korea Selatan ya. Iya, dia Nggak emang bisa. ada hukumnya juga. Lu tahu nggak Nggak film boleh dong. apa sih itu? Tahu nggak film? Kapten Ri aku itu loh. Crash landing on you. Crash landing on you. Descending on You. Lu tau gak kenapa gue bisa tertarik Korea Utara? Nah, kayak gitu. Kapten Ri, kalau lu Gua di Korea ngerti. Utara gue gak mau. Gue ngerti concernnya lu saat. Jadi Nggak mau. pemerintahnya tahu, tapi gimana pemerintahnya bisa masuk ke Korea Selatan sekarang? Nggak bisa. Kan nggak boleh. Iya dong. Masa tiba-tiba gue masuk ke wilayah Korea Selatan? Pertama nggak bisa. Apalagi Kedua, mereka kan kayak gitu ya. ya kedua, gue minta orang Korea Selatan, Korea Selatan itu balikin warga negara gue. Bener dong. Bisa dong nih ngomong kayak gitu. Tapi si warga negaranya kan merasa bahwa gue terancam nih, dia bisa pakai hak asasi manusia dia. Iya, pakai hak HAM dia. HAM dia, makanya Iya, dia, oke. dia bisa ke HAM-nya- PBB. HAM-nya oke. Makanya North Korea tidak mau bareng PBB. Dua Oke. alasan, karena PBB Amerika, satu lagi karena masalah itu. Tapi kan di situ, gue nggak tahu tuh masuknya menjelek-jelekan negara asalnya dia atau enggak gitu kan. Tapi kan itu dia memberitakan sesuatu, dia menyampaikan sesuatu yang harusnya tidak boleh tersampaikan Kalayak. ke halayak. Dua Karena hal. itulah sebabnya si Korea membatasi orang-orangnya dia tuh tidak menggunakan Korea internet atau Utara. apalah. Iya, Korea Ini, Utara. lu bicaranya itu hukum komunis cuy. Kaki dia udah di negara demokrasi. Ngerti maksud gua? Di Cina apalagi, lu buka Google nggak ada, karena negara komunis. Lu tutup. pakai drone ditembak itu Wah drone. iya, Iya. itu artinya drone sekarang udah punya hukum sendiri loh. Iya. Lu kalau masuk ke wilayah kita Indonesia nih, gua main drone di daerah apa sih Ci? Yang perbatasan, Filipina sama Bukan, Sulawesi. bukan. Kan yang orang hitam. Brunei. Bukan, Pontianak dengan kucing. Oh iya iya. Oh iya, itu Bukan kan Brunei satu daerah. kucing kan? Iya kan, Cuma kucing Malaysia kan? Landak ya? Apa sih? Kucing Malaysia. ya, tolong taruh di komentar deh perbatasan antara kucing dengan Kalimantan sih. Kucing, perbatasan Kalimantan sama Belakang Malaysia itu malu, kucing. Ci. Kan ada perbatasannya namanya. apa? Etikong. 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 Etikong itu adalah Itu belakang rumahnya Tina. Etikong nih, Etikong. Gua udah pernah. Terus gua main drone nih. Di Indonesia kan di Kalimantan. Terus Nggak tiba-tiba sengaja. drone gua masuk ke Etikong, ditembak mati gua sama Nah, kok itu gue belum. Elunya ditembak apa drone-nya? drone dan guanya.
Karena lu dianggap Sorry, memata-matai. drone-nya. Drone. Drone-nya. Ceritanya lu ngumpet di pok. Enggak, bener, sorry. Drone-nya. Tapi dia orang Malaysia bisa nuntut gua. Maaf ya kalau Secara salah, hukum komen di internasional. bawah. Iya. Takut salah. Tapi gua dituntut karena gua dianggap memata-matai. Padahal nggak sengaja. Ya, Gitu. drone ditembak, gua nggak boleh nuntut sama karena gua tembak drone gua nggak boleh. Karena gua udah salah. Tetapi Malaysia nggak boleh nembak gua, nggak boleh. Iya. Nggak boleh bisa perang. Karena lu masih ada di Masih kaki gua di sini. Tapi dia boleh nuntut gua secara hukum internasional. Iya, itu pasti. Dengan tuduhan, gua memata-matai. Tapi pertanyaan yang gue yang tadi tuh belum terpecahkan. Ih, pertanyaan gue dong. Ya, lu tadi itu karena Udah terjawab itu. si kakinya si orang ini posisinya sudah dinikah oleh setan. Enggak, tapi si pemerintah itu bisa menuntut dia dong, karena lu membocorkan apa yang tidak mau kita ungkapkan di. Kecuali yang dibocorkan rahasia negara. Itu kan secara umum kehidupan dia. Kalau yang dia bicarakan itu secara rahasia negara nggak boleh. Kehidupan Jadi dia. cuman- Mau dia dong. Dia kan nggak berurusan dengan negara. Betul. Kalau Jadi misalnya Kayak misalnya gue membicarakan bilang, negara gue nih persenjataannya nggak boleh di situ. itu nggak boleh. Kena. Kena dia. Maaf ya, kalau Misalkan salah komen. strategi negaranya apa Betul. gitu. Itu mata-mata. Itu kan iya yang lu share itu kehidupan dia personal gitu. Iya, dan- jadi individual. kayak curhatan dia doang. Iya curhatan. Iya. Jadi kayak di situ, itu tau nggak di situ cewek itu panjang kayak 2 episode nih. jarang yang boleh beli pembalut. Nggak bisa beli pembalut. Sorry sih, itu kalian harus nonton karena udah beda di YouTube channel. Iya. Kamu harus nonton di Sandidae, oke? Jangan bahas di sini kan nggak enak. Oh iya. Kamu nih. Kamu nonton Enggak di sih, Sandidae. ini gue nonton channel lain lagi. Ya, kamu nonton channel yang lain tapi maksudnya Hmm. nggak enak sih konten Oh, iya, mereka iya, gue nonton nggak iya, enak iya, gitu. iya. Kalian harus nonton dulu sendiri. Iya dong. Iya. Nah, Pertanyaan pertanyaan aku dari tadi nggak dijawab. Apa gimana? Lu juga nanya. Terus gimana dong nasib keluarganya? Nah, itu yang itu keluarganya bisa Katanya di ditembak. Katanya bisa ditembak. kecuali ya kalau tapi- pintar dia nggak sebutin nama keluarganya. Tapi harus. Tapi ya pasti Tapi kan nama tahu dia lah. tahu siapa. Istilahnya kalau kita pasti ada kakak gitu loh. Dia lahir dari mana ya pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu. Tapi Wen katanya di situ kalau orang banyak duit kayak dari bapaknya punya jabatan kayak gitulah. Mereka bisa loh. Oh, gue kurang tahu. Bukannya di Korea Utara tuh Bisa nggak apa ini maksudnya? ya? Karena gue tidak negara-negara gini, lain gitu. gue tidak mengerti pohon politik mereka dan sebesar apa suara pejabat-pejabat mereka. Kalau pejabat kita kan ketahuan. Soalnya Pak yang nonton itu film kan kayak anaknya yang si Kapten Ri kan bisa kan ke luar negeri sekarang. Kamu nonton di film? Iya. Dia pengaruhi lu. Iya, tapi maksudnya mereka masih diceritakan dia bisa sekolah ke luar negeri, bisa ke luar negeri karena kan dia gitu. bisa kali feeling gue sih feeling ya. Mungkin bisa. Iya, buat ya, orang kalau yang Tapi gitu emang doang dia kali. nggak pejabat. Kan Kapten Ri kan bapaknya Bukan, pejabat. itu si siapa tadi tuh yang kan dia kabur melarikan diri. Kita masih di puncak. Agak panas ya. Iya, di sini kita nggak banyak ngomong sih. Hawanya juga adem gimana ini. Sudah itu saja karena banyak nyambungnya kemana-mana. Kayaknya ke obrolan ini gue nggak tahu bisa jadi 2 episode apa enggak. Dari Dari- setan, dari- dari Cengbeng ke Korea Utara. Istilahnya dari Indonesia ke Korea Utara jauh guys. Horor tapi thriller. Saya bingung editnya. Itu dulu dari Koko ini kita akan lanjut obrolan. Nah, sekarang baru tau kan asik kan ngobrol sama gue. Asik kan? Asik kan? Asik, asik, asik. Yang asik tuh sebenarnya yang asiknya bintangnya. Ada. Narasumbernya narasumber. Iya. Gue ajak narasumber ini susah sekali nyari topik yang menarik. Tapi sekali sudah bahas satu topik, Gak berarti Anda sekarang menarik kan? Itu dia. OST. Obrolan soto. Seru kan? Jangan lupa Jangan lupa subscribe, like, like. and share. Bye bye. Koko Wendy gimana Koko Wendy? Itu. Oh, begini. Oh gitu. Dan Bye bye.